Sidang Jumat yang berbahagia, tak lupa datang urusan khotib mengingatkan diri hati pribadi dan masyarakat muslimin semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Anta'amala bi ta'atillah, engkau mentaati Allah ala nurin min Allah, di atas cahaya ilmu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tarjul thawab Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah. Wa tatrukul ma'siyat Allah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin min Allah, di atas ilmu cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqab Allah, karena kau takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini ada beribadah kepadanya. Inilah tujuan yang senantiasa wajib kita ingat, sehingga kehidupan kita tidak terombang ambing, tidak jelas arahnya ketika kita tidak tahu tujuan kita diciptakan ini. Allah tegaskan dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka senantiasa beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah siang dan malam sekalipun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dengan segala isinya sebagai sarana, sebagai perantara memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita ada orang-orang yang cerdas, memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agamanya, untuk bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Dan di antara kita juga ada yang terlalaikan, justru menjadikan segala yang ada di hamparan muka bumi ini sebagai tujuannya. Lupa bahwasanya itu hanyalah perantara semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha." Sesungguhnya kami menjadikan segala sesuatu yang ada di atas bumi ini sebagai perhiasan bumi itu. Tidak belum ba'ayhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka, yaitu kita sendiri, siapakah di antara kita ini yang paling baik amalannya. Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah semata-mata sebagai perantara yang memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita lalai, janganlah kita berdaya atas segala yang Allah karuniakan untuk memudahkan kita beribadah kepada-Nya. Jangan sampai itu menjadikan tujuan kehidupan kita, masyarakat muslimin. Karena sejatinya kita hidup ini sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang durasi yang singkat kita berada di dunia ini. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun perhitungan dunia kalian. Jika satu hari di sisi Allah di akhir itu seperti 1000 tahun kita saat ini, 1000 tahun kehidupan hijriah kita, maka sejatinya Allah hanya memberikan kita 1-2 jam saja kesempatan untuk memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini. Maka dikatakan Nabi SAW bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hayataka qabla mautik, masa hidupku sebelum kau mati. Syababaka qabla sahur, syababaka qabla ajzi, masa mudamu sebelum masa tuamu. Sehataka qabla sagonik, masa sehatmu sebelum kau sakit. Faragaka qabla syughlik, masa lembutmu sebelum kau sibuk. Sehataka qabla, kau sehat sebelum kau satu. Maka manfaatkan ma'asyiral muslimin dan tiba di dunia ini berlomba kau. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh." Berlomba-lomba kalian, bersegera kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dan disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka hadirun ila rabbika kana haqqan laki. Kita senantiasa bersusah payah ila rabbika kana. Kita bersusah payah hingga pada akhirnya kita akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Perlimpahan sejati. Dan kelak kita akan ditanya apa bekal yang akan kita bawa.
Maka juga tidak berdoa ketika di dunia ini, maka ada tersedia ada kita bawa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perlombaan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala mengkaji tiga golongan manusia. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Di antara orang-orang yang terlengkap tersebut ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yaitu orang yang terkadang dia jatuh dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haram. Kemudian dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu zalimun li nafsihi, mencuri diri sendiri. Dia tidak jatuh terkadang. Wa minhum muqtasid. Dan ada juga gambar yang betah-betah. Terkadang dia bersemangat, namun terkadang dia sekedar mengadakan kewajiban saja. Terkadang dia kerjakan semua sunnah-sunnahnya. Maka terkadang dia menjadi pelopor pintu-pintu kebaikan, al-fatihul khairi. Membuka pintu-pintu kebaikan. Pasti orang-orang akan benar. Wa minhum sadiqun bil khairat. Dan di antara mereka orang-orang yang terlomba ini ada orang yang tidak pernah bosan terus mengejar kebaikan. Ada proyek-proyek kebaikan dia datang bersama. Ada yang nyalakan kesusahan dia datang membantunya. Ada yang butuh pertolongan dia langsung hadir di sana. Dia tidak pernah absen dalam proyek-proyek kebaikan. Biiznillah Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya adalah di sini Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tiga golongan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memilih di manakah kita. Dan semua Allah Subhanahu wa taala lalu kita sebagai sabiqul khairat biidznillah. Orang-orang yang senantiasa selalu berada terdepan dalam proyek-proyek. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Di antara orang-orang yang senantiasa diberikan taufik, diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki fisik yang baik, memiliki energi yang baik, dan dia meluangkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Hati jahat dia adalah seorang mukmin sejati, mukmin yang istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia memanfaatkan kekuatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah letih berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah letih menyuarakan kebaikan. Dia tidak pernah letih beramal malam dan mungkar siang dan malamnya. Inilah artikan hadis Rasulullah. Khairun wa ahabbu ila Allah. Lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala min al-mu'min ad-dha'if, daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan pada temuannya ada kebaikan. Tentunya seorang eksponensial. Kemudian di antara orang-orang yang diberikan tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala juga, yang Allah berikan kesadaran dan kemudahan, kebaikan untuk melakukan segala hal yang Allah perintahkan adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hak. Allah memudahkan mereka mengambil karunia-Nya, dan Allah memudahkan mereka untuk menjalankannya di jalan-jalan kebaikan. Maka Nabi SAW nyanjuk orang-orang ini dengan sabda beliau, i'mal malis salih fi rajul salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah di tangan orang-orang yang saleh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita kesadaran untuk menjalankan agama ini, dan Allah berikan kita kelapangan rezeki, jadilah orang-orang yang disanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'mal malus salih fi rajul salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan laki-laki yang soleh, di tangan orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, kemudahan, kesadaran untuk melakukan kebaikan adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan jabatan.
Dan ketika dia diberikan jabatan, dia berjuang dengan jabatannya, dia berlaku jujur, dia berlaku adil, dia lurus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantang dari godaan kiri dan kanan, dia lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerap dia termasuk salah satu dari 7 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dengan naungannya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang kalau 7 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan naungi mereka pada hari itu, matahari jaraknya hanya 1 mil. Saking panasnya di antara manusia, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada yang keringatnya membanjiri sampai lututnya. Dan di antara mereka ada yang Allah tahu, salah satunya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adil, seorang pemimpin adil, seorang pemimpin yang lurus. Dia diberikan jabatan, dia diberikan kewenangan, dia diberikan kekuasaan untuk memperjuangkan agama Allah, untuk berlaku adil, lurus sesuai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Maka ini di antara 3 orang perak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita salah satu dari ini. Ya, jika kita pernah salah satu darinya, suatu kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa bisa istiqomah sebagai mukmin yang baik di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kita. Sebagai penutup, Imam Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Irtahalatid dunya qudrah." Dunia pergi menjauh meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu mudbilah. Dan akhirat sedikit demi sedikit mengenai kita. Dan inilah yang tidak dihormat kita masyarakat muslimin. Dunia yang kita miliki sedikit demi sedikit apa di balik kita. Umur kita senantiasa berjalan. Hari-hari mengangkat umur kita. Semakin kita tua, semakin kita lemah, hingga pada akhirnya kubur lelah kita. Dunia meninggalkan kita. Harta yang kita perjuangkan selama di dunia menjadi rebutan. Jika kita investasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang kita tahu di hadapan Allah. Maka itulah sebabnya dunia. Intahalatid dunya maqdur. Dunia pergi meninggalkan kita. Wantahalatil akhiratu maqbulah. Dan akhirat datang sedikit demi sedikit menyambut kita. Dan ketika lihat lahan kita ditutup, dan malaikat berkata kita, mulailah akhirat itu datang. Man rabbuka, siapa Tuhan? Wa man nabiyuka, siapa Nabi? Wa ma dinuka, apa agama? Dan hanya orang-orang yang bisa terima dan bisa menjawabnya. Jawaban ini bukan dari atas dasar otak semata, bukan atas dasar kemitaran semata. Ketika di dunia kita mudah menjawab, tadi itu Allah, buhatku Allah, tadi itu kehapan buhatku Allah, agama Islam. Namun dari kita menjawab yang ketika itu, ketika di akhirat, jawabannya adalah dilanti ibadah. Kata orang munafik, kata Nabi SAW, ketika ditanya malaikat, mereka hanya mengatakan, ya Nabi, aku tuh tahu. Nah, dan tasya kudu dah halu atas. Jaga itu tasya aku oleh kanya waktu itu. Ya, dia betul ini ada CD. Aku supaya di mana aja. Aku dapat pala aku. Ayo dia pun ingin sebab ingin hadir. Boleh tadi menceritakan. Malaikat itu menampar orang ini. Biasa pusing ke atas. Saking kerasnya tamparan malaikat di kuburan. Orang ini teriak. Yasma'uha kulla syai'in illa riksa. Semua makhluk mendengarnya kecuali manusia. Walau sami'ahal iksad wa sa'iba. Sekiranya manusia mendengarnya, maka manusia bisa diinsan. Jadi dahsyatnya tamparan malaikat pada orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan Allah SWT. Pertanyaan, siapa Tuhan? Siapa Nabi? Apa ada? Dan jawabannya terakhir bisa dijawab dengan orang-orang ketika di dunia dia kokoh istiqomah memperjuangkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, "Wa likulli minhum banun." Dan pada keduanya ada generasi. Dunia punya generasi, akhirat punya generasi. Fakunu abna al-akhirah. Maka jadilah kalian generasi